Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini saya belajar public speaking dan saya minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan naskah storytelling paling gampang ya. Jadi ChatGPT memberikan naskah storytelling yang berjudul Kucing di Depan Rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, keset. Oke. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di situ, di atas keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Meow. Awalnya saya kira itu kucing liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih nasi sisa, dia makan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti bilang, terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil. Miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi saya nggak cuma buka pintu rumah. Tapi juga buka hati untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana itu bisa bikin hari jadi lebih hangat. Terima kasih. Catatan dan tips latihan dari ChatGPT. 1. Ucapkan perlahan, jangan buru-buru, fokus pada kejelasan. Poin 2. Gunakan ekspresi wajah, misalnya tersenyum, menceritakan bagian lucu. 3. Latih intonasi, naikkan nada saat miau, turunkan di bagian tenang. Bayangkan audien misalnya 2-3 orang di depanmu biar terasa alami. Ulangi tiap hari, rekam suaramu lalu dengarkan lagi. Terus kalau kamu mau, saya bisa bantu buatkan versi cerita kedua, misalnya yang lucu, sedih, atau inspiratif. Semua gaya yang kamu pingin. Kamu mau lanjutkan latihan dengan jenis cerita apa dulu? Oke, itu saran dari ChatGPT. Ini latihan yang pertama. Selanjutnya saya akan membacakan lagi latihan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ini latihan yang kedua, tetap dengan judul Kucing di Depan Rumah, naskah storytelling yang disarankan oleh ChatGPT. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di situ, di atas keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Miau. Awalnya saya kira itu kucing liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih nasi sisa, dia makan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti bilang, terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil. Miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi saya ndak cuma buka pintu rumah, tapi juga buka hati untuk menyapa teman kecil saya itu.
Kadang hal sederhana seperti itu bisa bikin hati jadi lebih hangat. Terima kasih. Itu tadi storytelling. Saya bacakan yang kedua mungkin sedikit lebih baik. Oke, selanjutnya yang ketiga. Assalamualaikum, halo teman-teman. Latihan public speaking, khususnya storytelling. Naskah dari ChatGPT berjudul Kucing Depan Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Hari ini saya mau bercerita tentang seekor kucing yang sering datang ke depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, seekor kucing yang sering... Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di situ, di atas keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Miau. Awalnya saya kira kucing itu liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih nasi sisa, dia makan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti mau bilang, terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil, miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi, saya nggak cuma buka pintu rumah, tapi buka hati untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana seperti itu bisa bikin hari jadi lebih hangat. Oke, terima kasih. Oke, latihan yang keempat, storytelling naskah dari ChatGPT dengan judul Kucing Depan Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke rumah depan saya. Keliru ya, maaf, saya ulangi. Halo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di situ, di atas keset, sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Dia berbunyi, miau, miau. Awalnya saya kira itu kucing liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih makan nasi sisa, dia makan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti mau bilang terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil-manggil. Miau, miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi, saya nggak cuma buka pintu rumah, tapi juga buka hati untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana seperti itu bisa bikin hari jadi lebih hangat. Terima kasih. Latihan yang kelima tetap storytelling naskah dari ChatGPT dengan judul Kucing di Depan Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang di depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Miau, miau.
Awalnya saya kira itu kucing liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih makan nasi sisa, dia makan dengan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti mau bilang terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil-manggil dari luar pintu. Miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi saya tidak cuma buka pintu rumah, tapi juga buka pintu hati saya untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana seperti itu bisa bikin hari jadi lebih hangat. Terima kasih. Oke, latihan kelima. Storytelling naskah dari ChatGPT, kucing depan rumah. Halo semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di situ, di atas keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Miau, miau. Awalnya saya kira itu kucing liar. Tapi ternyata setiap kali saya kasih nasi sisa, dia makan pelan-pelan sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti mau bilang terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengan kucing itu. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil-manggil dari luar pintu. Miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi saya nggak cuma buka pintu rumah, tapi juga buka hati untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana seperti ini bisa bikin hari jadi lebih hangat. Terima kasih. Latihan ke-6. Naskah latihan public speaking atau storytelling dari ChatGPT dengan judul Kucing Depan Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu, dia sudah duduk di situ, di atas keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Miau, miau. Awalnya saya kira itu kucing liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih nasi sisa, dia makan dengan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti mau bilang terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil-manggil dari luar pintu. Miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang, tiap pagi saya tidak cuma buka pintu rumah, tapi juga buka pintu hati saya untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal kecil yang sederhana seperti ini bisa bikin hati jadi lebih hangat di pagi hari. Terima kasih. Latihan ke-7, storytelling naskah dari ChatGPT dengan judul Kucing Depan Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang ke rumah saya. Setiap pagi waktu saya buka pintu rumah, dia sudah duduk di atas keset sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Bunyinya miau, miau. Awalnya saya kira itu kucing liar,
Tapi ternyata setiap kali saya kasih makan nasi sisa, dia makan dengan pelan-pelan sambil sesekali melihat ke arah saya seperti mau bilang terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengan kucing itu, dan kalau saya telat keluar rumah di setiap paginya, dia yang duluan memanggil-manggil dari luar pintu dengan suaranya yang lembut, miau, miau, lucu sekali seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi saya nggak cuma buka pintu. Sekarang tiap pagi saya nggak cuma buka pintu rumah, tapi juga buka hati saya untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana seperti ini membuat hati kita menjadi hangat untuk mengawali hari. Terima kasih. Oke, latihan ke-8. Latihan public speaking atau storytelling. Naskah dibuatkan ChatGPT dengan judul Kucing Depan Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, hari ini saya mau cerita tentang seekor kucing yang sering datang di depan rumah saya. Setiap pagi, waktu saya buka pintu rumah, dia sudah duduk di atas keset dan sambil melengkungkan ekornya. Warnanya abu-abu, matanya bulat, dan suaranya lembut sekali. Miau, miau. Awalnya saya kira itu kucing liar, tapi ternyata setiap kali saya kasih makan nasi sisa, dia makan dengan lahap dan pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke arah saya, seperti bilang terima kasih. Lama-lama saya jadi terbiasa dengannya. Kalau saya telat keluar rumah, dia yang duluan memanggil-manggil dari luar pintu. Miau, miau. Lucu sekali, seperti alarm hidup. Sekarang tiap pagi saya gak cuma buka pintu rumah saya, tapi juga buka hati untuk menyapa teman kecil saya itu. Kadang hal sederhana seperti itu bisa bikin hari jadi lebih hangat. Terima kasih.